Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita akan berbincang langsung dengan pengamat politik Bang Tony Rosid yang telah terhubung melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas sehat Bang Agus, Tony? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, setelah tadi kita mendengarkan berita-berita yang disampaikan oleh Pak Ihsan tentang beberapa informasi di pagi hari ini, terutama soal proporsional tertutup yang ini menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan memang saat ini juga jelang putusan MK ini Partai Demokrat mengatakan bahwa pengkhianatan reformasi jika kembali sistem pemilu tertutup. Nah, sebenarnya dari kacamata politik dan juga kacamata Bang Tony sendiri, bagaimana sebenarnya terkait dengan proporsional tertutup dan terbuka ini, Bang? Ini negara seperti main-main saja ini. Kita reformasi itu kan dalam rangka untuk mengubah undang-undang pemilu terkait dengan proporsional tertutup apa terbuka. Dulunya tertutup. Ya, ketika tertutup itu maka otoritas ada di ketum partai. Ketum partai itu memiliki otoritas yang sangat mutlak untuk menentukan siapa yang pada akhirnya menjadi perwakilan dari partai-partai itu sendiri. Sementara rakyat tidak diterlibatkan dalam partisipasi. Kenapa? Karena rakyat hanya memilih kepada calon-calon mereka. Kalau kemudian sekarang dievaluasi karena faktor money politics, di mana maraknya money politik itu mengakibatkan terhadap kos politik yang begitu tinggi, kita kan sudah punya perangkat undang-undangnya, di mana money politik itu sebagai sebuah pelanggaran yang harus dicegah. Tugas siapa? Tugas aparat untuk mencegah itu, tugas Panwas untuk mencegah itu. Kita punya perangkat untuk mencegahnya melalui undang-undang dan juga melalui aparatnya. Kenapa bukan ini yang dijalankan? Masalahnya kan di sini. Kan? Masalahnya bukan politik kemudian tidak ada perangkat undang-undangnya. Ada perangkat undang-undang dan ada aparat yang memiliki hak untuk menghentikan itu. Kalau kemudian bagi mereka, para politisi, baik itu caleg, khususnya para caleg itu, karena kos tinggi mereka menggunakan money politik, menggunakan uang yang begitu tinggi, ya sudah dicegah dengan cara apa? Kasih punishment sesuai aturan atau pasal undang-undang yang ada. Kan selesai. Kenapa kemudian harus sistemnya dirubah? Jadi kalau ada orang itu sakit kepala, jangan kemudian operasi. Ya, kalau ada orang sakit perut jangan kemudian operasi, selesaikan sakit perutnya, selesaikan sakit kepalanya. Ini kan yang penyakitnya itu pada money politik, dan money politik akibat dari tidak tegasnya ya penegakan hukum. Kenapa kemudian aturannya yang dirubah? Kita sudah memiliki semacam kesalahan yang terus dipelihara, di mana ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, sistemnya yang dirubah, aturannya yang dirubah. Padahal itu bisa dilakukan. Kan? Kalau persoalannya satu, jangan sistem. Itu persoalannya bukan ada di sistem, ya, tapi ketidaktegasan pada penegakan hukum. Jadi proporsional tertutup, proporsional terbuka, ya, itu kita perlu melihat bahwa satu histori di mana kenapa kita kemudian reformasi ini merekomendasikan undang-undang untuk proporsional terbuka agar partisipasi rakyat itu begitu tinggi, diberikan ruang seluas-luasnya untuk melihat yang memilih siapa atau si B. Tapi itu boleh kita kemudian diperdebatkan. Tapi kenapa tidak diperdebatkan pada saat kita merubah undang-undang itu? Ya. Ada semacam kebiasaan sedikit-sedikit ubah. Kayak semacam ketika rektor menjadi komisaris misalnya, rektor menjadi komisaris dan itu double jabatan tidak boleh. Ya, mestinya sudah berhentikan saja. Suruh milih apakah milih rektor atau milih komisaris, titik. Bukan kemudian juga aturannya diubah. Kita membiasakan diri untuk mengubah aturan ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi di para politisi. Ini kan parah. Rusaklah negara ini kalau kemudian dikit-dikit ubah aturan, dikit-dikit ubah aturan. Ya, sementara persoalannya adalah persoalan yang perlu diselesaikan bukan melalui sistem, tapi perlu diselesaikan melalui tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan undang-undang itu. Begitu. Apakah kemudian ini adalah bentuk cawe-cawe dari partai ataupun kekuasaan yang saat ini tengah berkuasa, Bang Tony, terkait dengan masalah pemilu ini? Karena kita juga melihat bahwa
Perludem sendiri itu sudah mengatakan sedikitnya kan ada 21 pasal yang harus diubah jika MK memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Iya, jadi gini loh, kita perlu belajar dari Amerika misalnya. Ketika membuat aturan itu berlakunya bukan pada masa periode. Katakanlah DPR membuat aturan atau melakukan perubahan aturan dan itu tidak berlaku pada masa dia. Berlakunya setelah periode dia meskipun dibuatnya periode sekarang. Kenapa? Supaya tidak ada vested interest, tidak ada kepentingan. Untuk menghindarkan dari kepentingan-kepentingan yang bersifat partisan, bersifat kelompok, ya, bersifat kelembagaan, maka perlu ya aturan itu dibuat bukan untuk diri mereka. Ya belum tentu mereka juga jadi DPR. Sekarang kan enggak. Kita prihatin juga kemarin misalnya ketika udah KPK misalnya. Ya, orang dari KPK karena ada kepentingan pribadinya mengusulkan, salah satu pimpinan mengusulkan agar diperpanjang menjadi 5 tahun. Dan langsung berlaku pada saat itu diputuskan. Ini kan ironi. Sampai kapan kita mau seperti itu? Oleh karena itu, bagaimana aturan itu dibuat, melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan itu berlaku. Sistem itu menghindarkan vested of interest terlibat di dalam membuat undang-undang. Kalau itu berlaku bukan pada saat itu minimal, kalau itu memang berlaku untuk lembaga itu atau orang-orang yang berada di lembaga itu. Mesti KPK misalnya, kalau itu dibuat gitu kan, ya mestinya diputuskan itu berlaku untuk KPK ke depan. Jadi bukan untuk diri mereka yang punya kepentingan. Nanti ada setiap kepentingan usul ini kan bukan persoalan perdata. Ini persoalan hukum tata negara. Kalau persoalan perdata atau persoalan pidana, orang yang kemudian melaporkan atau melakukan sebuah penuntutan itu berlaku bagi dirinya is okay, karena memang dia merasa dirugikan secara perdata atau dia merasa dirugikan secara pidana. Tetapi kalau itu berkaitan dengan hukum tata negara, mesti berlaku untuk periode yang tidak melibatkan kepentingan mereka yang mengusulkan. Jadi akhirnya hukum ini publik membacanya terintervensi oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat politis. Kalau ini kemudian dibiarkan, kalau ini diberikan ruang yang seluas-luasnya, rusaklah negara ini. Karena kita bernegara itu berbasis kepada hukum tata negara. Kalau hukum tata negara kemudian dikit-dikit diubah atas usulan dari orang yang berkepentingan, maka amburadul negara ini. Nanti akan terjadi perubahan-perubahan terus-menerus. Mari kita berpikir perubahan-perubahan hukum tata negara ini untuk jangka panjang. Semuanya lah. Ya, kalau kita melakukan perubahan itu untuk jangka panjang. Untuk Indonesia ke depan. Bukan untuk Indonesia hari ini ya dengan melayani terhadap kepentingan-kepentingan kekuasaan atau orang-orang yang berada di dalam kekuasaan atau punya akses kekuasaan. Rusaklah negara ini kalau terus-menerus begini. Itu Mas. Baik, jadi jangan sebentar-sebentar diubah. Akhirnya kacau lah negara ini. Baik, Bang Tony, saya juga ingin menyoroti tentang Presiden Jokowi yang kemarin memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Istana Negara. Kita juga mengetahui sebelumnya bahwa Presiden juga telah memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 7 Juni 2023. Bagaimana Bang Tony melihat hal ini, Bang? Iya, Pak Mahfud MD itu kan jelas mengatakan bahwa saat ini situasinya kondusif, tidak sebagaimana 2019 misalnya. Ya, kondusif itu. Artinya apa? Kalau kemudian ada ria-ria perbedaan, setiap pemilu kan akan terjadi seperti itu. Terbelah wajar, si A mendukung, kelompok ini mendukung si A, kelompok ini mendukung si B, kelompok yang lain mendukung si C, itu dinamis. Sepanjang tidak terjadi benturan fisik, selama tidak terjadi kerusuhan, itu menunjukkan bahwa stabilitas politik kita, stabilitas keamanan kita masih terjamin, tidak ada masalah gitu loh. Jangan kemudian seolah-olah situasinya menjadi tidak aman, lalu situasinya menjadi gaduh, situasinya menjadi rawan, situasinya menjadi menakutkan, terus kemudian ada bahasa muncul cawe-cawe. Saya pikir nggak tepat. Apalagi kalau kemudian soal cawe-cawe ini,
Presiden Jokowi ketika dipilih atau dilantik menjadi presiden, baik periode pertama maupun periode kedua, saat itu Presiden Jokowi itu menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, mereka pendukung atau tidak pendukung. Karena amanah itu, ini harus sistem demokrasi. Siapapun yang terus terpilih, ya harus kita terima. Itu menjadi presiden kita. Saya memang dalam konteks ini seringkali ngelus dodol lah bahasa orang Jawa. Ada orang menjelek-jelekan presiden secara personal, gambar saya juga nggak setuju gitu loh. Kalau mau kritik yang konstruktif, mau masukan yang konstruktif dan satu sisi, ya. Tetapi saya melihat situasi sekarang itu stabil, maka tidak perlu pertama presiden itu cawe-cawe dalam pengertian ya ikut memanggil Jokowi, ikut memanggil Pak Ganjar, ikut memanggil Pak Prabowo, yang kita semua tahu bahwa dua ini akan menjadi sebuah kandidat yang coba disatukan atau kemudian menjadi kandidat yang benar. Terlalu jauh lah menurut saya Pak Jokowi. Ya, saya sangat hormat dan memuliakan Pak Jokowi sebagai presiden dan itu presiden kita semua, presiden Indonesia. Tapi kita sebagai rakyat berharap betul Pak Presiden ini adalah presiden seluruh rakyat Indonesia yang berada di tengah, berada tegak untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk seluruh calon, siapapun calon itu. Ya, terus kemudian yang kedua, istana itu adalah milik rakyat, tidak boleh dipakai untuk kepentingan golongan atau kepentingan partisan. Oleh karena itu, istana harus digunakan untuk betul-betul kepentingan rakyat atau kepentingan negara. Ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan bangsa ini, bukan kepentingan terhadap person, apalagi ini kemudian jadi kelanjutan dari cawe-cawe itu. Ya, kita seluruh rakyat Indonesia berharap dari kubu manapun lah, saya pikir semua pun berharap, kecuali kubu berkepentingan ya. Kita semua rakyat Indonesia hanya berkepentingan pada Indonesia, bukan kepada capres. Kalau kemudian capres siapapun yang menang dengan ya, kita berharap pemilu itu berjalan dengan lancar gitu loh. Ya, bagaimana kemudian kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden kemudian ikut cawe-cawe ini akan membuat semakin terbelahnya masyarakat. Gitu loh. Jadi ketika Pak Jokowi sederhana kok, kalau Pak Jokowi ada di tengah, Pak Jokowi tegak berdiri di atas seluruh rakyat Indonesia, nggak akan terbelah. Ini kan bapak kita, ini bapak bangsa, ini bapak negara kita, ini bapak rakyat, ini bapak kita semua. Kalau beliau itu berada di tengah, gitu kan, mengayomi semua, yang penting kepentingannya adalah stabilitas nasional, pemilu berjalan dengan lancar, adil, ya tidak memihak kepada siapapun, tunjukkan sebagai seorang negarawan. Saya pikir, yakin 1000% tidak terbelah bangsa ini. Ya, asal Pak Jokowi sebagai kepala negara berada di tengah, nggak usah dengarkan ke sana sini, nggak usah kemudian abaikanlah semua desakan dari sana sini berbasis kepentingan golongan. Gitu. Pak Jokowi berada di tengah, siapapun yang nyalon kami jamin mereka bisa nyalon, ya mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk berkontribusi kepada bangsa ini menjadi capres masing-masing gitu loh. Nggak usah ikut kemudian mengatur ini koalisi dengan si A dengan si B, koalisi ini dengan ini, capresnya ini, cawapresnya ini. Saya pikir gitu kan, itu Pak Jokowi justru menjatuhkan kredibilitasnya sebagai seorang presiden, menjatuhkan dirinya sendiri, harisma dirinya sendiri. Bila Pak Jokowi tetap menjaga kewibawaannya sebagai seorang kepala negara, berada di tengah dan tegak, ya tegak di atas semua golongan, di atas semua anak bangsa. Saya yakin ini akan menjadi magnet hormat kepada seluruh bangsa ini, seluruh rakyat ini kepada Pak Jokowi. Termasuk saya akan selalu menyuarakan kehormatan saya kepada Pak Jokowi dan akan membela mati-matian ketika ada orang yang katakanlah sampai menjelek-jelekan di luar batas yang konstruktif, ya konstruktivitas terhadap kepentingan bangsa ini. Begitu, Mas. Baik, tapi kan Presiden Jokowi sendiri menyebut bahwa istilah cawe-cawe yang ia sampaikan ini adalah untuk mengawal dan memastikan Indonesia keluar dari kondisi saat ini yang masih level middle income. Jadi justru menurut saya cawe-cawe dalam bentuk memanggil Pak Prabowo, memanggil Pak Ganjar ke istana, tidak memanggil Anies misalnya, kemudian mengumpulkan partai koalisi, tidak memanggil, tidak ikut Surya Paloh sebagai karena mengusung Anies misalnya, terus kemudian ikut mengatur koalisi si A, si B, si C. Menurut saya lisanul hal afsahu min lisanil maqal, kata orang Arab itu loh. Apa yang tampak itu lebih dipercaya dan meyakinkan kepada rakyat daripada apa yang diungkapkan.
Coba Pak Jokowi panggil tiga-tiganya. Kalian calon, gitu kan? Ya, niatkan, luruskan niat kalian untuk bangsa ini. Pakai cara-cara yang konstruktif. Saya tetap kepada kalian pemilu ini bersih. Saya tetap kepada kalian melakukan cara-cara yang tidak curang. Kalian melakukan cara-cara yang positif. Kalian beradu argumentasi. Kalian beradu program. Kalian beradu gagasan. Saya berharap kalian bisa kendalikan seluruh tim kalian, termasuk para relawan kalian untuk tidak membuat gaduh. Kita ingin siapapun yang terpilih, kalian harus terima. Ini saya mohon kalian semua memiliki jiwa kenegarawanan yang baik, sehingga bisa menjadi referensi, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, itu seluruh rakyat Indonesia sujud syukur, tasakuran semua itu. Itu baru cawe-cawe yang benar. Itu baru cawe-cawe untuk mengawal bangsa ini. Gitu loh. Bukan kemudian panggil kandidat satunya, yang satu nggak dipanggil, urus koalisi satunya, koalisi yang lain nggak diurus. Ini sudah lah, gitu kan. Rakyat juga cerdas untuk menonton semua ini ya. Saya sebagai pengamat, saya sebagai analis politik, saya sebagai rakyat hanya bisa mengingatkan, hanya bisa mengkritik, hanya bisa memberikan masukan. Selebihnya kan tergantung kepada seluruh aktornya masing-masing, gitu loh. Baik, terima kasih Bang Tony. Kita juga ingin menyoroti tentang pertemuan kemarin antara AHY dan ketua DPP PDIP Puan Maharani di tengah pengumuman cawapres Anies Baswedan. Ini bagaimana, Bang? Iya, memang ada semacam paradoks ya. Ini katakan ada 3 kandidat, Prabowo tertinggi, Ganjar nomor 2. Kemarin sempat Ganjar tertinggi, Prabowo nomor 2, Anies nomor 3, dan itu jauh gitu kan, jauh ya. Terus kenapa ada upaya begitu nyata, begitu jelas, begitu transparan, terang-terangan dibaca oleh rakyat, ada upaya untuk menjegal Anies supaya tidak nyalon, calonnya ada 2, sebagaimana diungkapkan oleh SBY misalnya, gitu kan. Ya, ini kebagian dari menurut saya dari rangkaian. Tetapi ginilah, kalau kita mau positive thinking, komunikasi boleh-boleh saja lah, gitu kan. Semua mesti menjalin komunikasi. Politik itu tidak boleh baper. Dalam pengertian boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, boleh berbeda mata politik, tetapi tetap komunikasi terjalin, silaturahmi terjalin, satu tujuan bersama, yaitu ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan, yang diridhoi oleh rakyat, yang diinginkan oleh rakyat, yang harapkan oleh rakyat, kan? Itu biarlah berjalan ya. Tetapi kalau kemudian itu kemudian memiliki makna politis, di mana untuk menjegal satu dengan yang lain, saya pikir tidak baik, gitu kan, tidak baik. Tetapi ada ungkapan Puan itu menurut saya perlu diapresiasi. Saya komunikasi dengan AHY, mewakili PDIP dengan Demokrat, itu tidak dalam rangka untuk menawarkan AHY masuk dalam koalisi kami. Biarlah AHY masuk dalam koalisinya Anies Baswedan, koalisi yang KPP gitu loh. Ya, itu dalam konteks itu bagus. Dan kalau memang betul-betul itu dijalankan, itu motifnya, wah, itu kita perlu apresiasi. Ketegangan yang selama ini terjadi 19 tahun dari 2004 sampai 2004 sampai 2023, 19 tahun antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Kalau kemudian saat ini dicairkan, menurut saya ini anak-anak yang soleh-solehah ini. Ini anak-anak yang punya jiwa kenegarawanan. Ini anak-anak yang memikirkan masa depan bangsanya. Ini anak-anak yang ingin memberikan keteladanan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kami itu, kalau kemudian dulu ayah kami, ibu kami punya sedikit masalah, ya sebenarnya itu salah paham kalian. Buktinya kami bisa bergaul, kami bisa berkomunikasi, kami bisa bercengkrama. Ya meskipun kami berbeda, di mana Demokrat itu ada di KPP, kami mengusung Anies, kami mengusung Pak Ganjar. Ini sesuatu yang akan memberikan contoh. Saya pikir kita perlu tokoh-tokoh seperti itu. Kalau memang betul ya, kita perlu tokoh-tokoh seperti itu untuk melakukan manuver-manuver politik yang humanis, manuver-manuver yang manusiawi, manuver-manuver politik yang mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan atau kepentingan kelompoknya sendiri. Ini saya pikir kalau betul itu tujuan dan maksud daripada Puan bertemu dengan AHY dalam rangka untuk pure silaturahmi, pure komunikasi politik, pure tidak dalam rangka untuk menjegal Anies, pure tidak menggoda KPP agar bubar dan sebagainya, saya pikir
pikir ini perlu diberikan aplaus oleh seluruh rakyat Indonesia. Beginilah seorang negarawan ketika mereka bersikap. Beginilah seorang bangsawan ketika mereka membangun keteladanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu, Mas. Tapi sampai sekarang, Bang Tony, kenapa Anies sendiri masih belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya? Pertanyaannya ya, kenapa Prabowo belum mengumumkan calon cawapresnya? Kenapa Ganjar belum mengumumkan cawapresnya? Harus adil dong kalau membuat sebuah pertanyaan itu loh. Iya. Kita memiliki tradisi bahwa cawapres itu akan diumumkan injury time. Kita belajar di 2019 misalnya, Pak Mahfud MD sudah mengirimkan baju jasnya ke istana dengan semua kelengkapan untuk didaftarkan. Tetapi pada akhirnya tidak. Ya, itu ada ketika diumumkan Anies saja dihajar begitu. Anies itu relatif punya track record yang bagus, rekam jejak yang cukup bagus, pendidikannya, keluarganya, kemudian integritasnya, lalu kapasitasnya relatif lah bagus dibanding kebanyakan orang di Indonesia. Karena Anies ini orang yang dalam berupaya untuk menjadi seorang profesionis. Kalau saya baca seperti itu. Ya, kalau kemudian muncul cawapresnya, ini akan dicari kelemahannya, kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah akan dicarikan cawapres yang bisa mengalahkan dengan pasangan cawapres seperti itu. Ya. Jadi kita larut kepada pertanyaan-pertanyaan media bahwa cawapres Anies kok belum diumumkan, cawapres kemudian Demokrat juga pengen mendesak untuk diumumkan, gitu kan? Ini kemudian larut, kenapa? Karena ini seksi. Kalau ini diumumkan rame, beritanya rame, kemudian wartawan mendapatkan terus-menerus dinamika perkembangan politik di Indonesia. Ini kan maunya wartawan ini maunya Rasil juga kan? Enggak, saya pikir Anies tidak akan terpancing nampaknya untuk segera mengumumkan gitu. Bahkan ada cerita itu 5 calon gitu kan, itu sekedar jawab, ada orang dari PKS itu jawab tim 8 itu ya ada 5 calon yang dikantong, itu sekedar jawab untuk memberikan supaya wartawan tidak ngejar-ngejar terus gitu lah. Tapi ketika dijawab 5 itu siapa, sebutkan, terus kapan gitu kan, namanya juga wartawan. Iya. Tapi kan memang kita juga, kan? Iya, tapi kan banyak juga nih Bang Tony, banyak yang ingin menggoyang Anies begitu ya, mulai dari hasil survei Anies yang selalu berada di urutan bawah sampai dengan penjagalan Partai Demokrat begitu, yang mana kader Demokrat Indonesia bakal ke Jakarta untuk mengawal MA soal PK Muldoko. Sampai kemarin juga ada pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang Anies sebegitu bahayanya untuk menjadi presiden di masa depan, atau bagaimana Bang Tony? Kalau bahaya buat siapa? Pertanyaannya. Kalau bahaya buat kelompok yang melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, iya. Reklamasi misalnya, langsung bagi mereka yang membangun reklamasi kan bahaya nih sini. Ya, ada reklamasi yang terjangkau oleh presiden. Kalau kemarin reklamasi di Jakarta terjangkau oleh gubernur. Begitu banyak reklamasi yang kemungkinan banyak reklamasi yang terjangkau oleh presiden dan menjadi otoritasnya presiden. Oh, ini pelanggaran, wajar kalau kemudian mereka takut. Gitu kan? Kalau mereka tidak melakukan pelanggaran atau tidak terancam bisnis karena melakukan pelanggaran gitu kan, atau tidak terancam sesuatu karena pelanggaran itu, kenapa takut? Gak ada alasan untuk takut gitu loh. Ya Mas Agus, siapapun presidennya takut enggak? Kan enggak. Rasil itu mau presidennya ganti siapapun kan sama. Begitu juga saya, presidennya mau ganti siapapun sama. Cuman kita sebagai rakyat pengen menurut kita, si A, si B kelihatannya mana yang kelihatan lebih bagus gitu kan. Ya kita dorong lebih bagus. Ya itu kan hak rakyat. Ingin mendapatkan presiden bagus. Ini persoalan ekspektasi sebagai bagian daripada rakyat Indonesia, ingin Indonesia ke depan menjadi baik. Di antara si A, si B, si C, kita melihat si A ternyata agak lebih bagus, maka kita dorong, kita berekspektasi, kita bermimpi supaya si A jadi presiden. Itu kan wajar. Itu nurani. Itu bicara tentang fitrah manusia yang menginginkan Indonesia punya masa depan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kan gitu. Tapi kalau kemudian siapapun yang jadi, itu kan harus kita terima. Karena itu adalah demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat masyarakat Indonesia.
Jadi kita tidak perlu takut siapapun presiden yang akan jadi. Kalau kemudian nanti akan seperti ini, ya itu kan kelompok tertentu yang barangkali merasa takut karena ada pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, gitu kan, ya, terhadap Anies. Kenapa? Ya Anies punya potensi. Kalau begitu, kenapa? Yang kedua, kenapa mereka sakit takut? Anies potensi untuk menjadi presiden. Ya, variabel yang sekarang dibangun kan variabel hari ini. Pertanyaan survei itu kan kalau hari ini diadakan sebagai diadakan pemilu, Anda milih siapa? Di situ masih kebaca undecided votersnya masih tinggi yang belum menentukan, kemudian swing votersnya orang yang bisa beralih masih tinggi, begitu masih tinggi gitu loh. Artinya apa? Kenapa Anies ditakutkan? Karena potensi menangnya tinggi. Kenapa menangnya tinggi? Karena Anies itu ya punya rekam jejak yang bisa dijual. Jualannya lebih mudah. Anies punya kemampuan komunikasi politik yang bagus. Ini juga bisa menjadi bahan jualan. Apalagi kemudian itu difasilitasi melalui debat kandidat. Apalagi kemudian head to head bertemu. Ya kalau kemudian kita bicara komunikasi politik antara Anies dengan Ganjar, Anies dengan Prabowo, kan Anies jauh lebih bagus gitu kan. Ya kasat mata lah. Terus kemudian tingkat kecerdasan Anies kelihatan nampak cerdas ketika berbicara. Gagasan-gagasannya Anies itu jauh lebih bisa dipahami oleh rakyat daripada mereka. Katakanlah untuk membandingkan, apa gagasan Prabowo tentang Indonesia kan belum muncul, Anies sudah muncul. Ganjar masih sibuk untuk bagi-bagi sembako misalnya timnya gitu kan, ya nggak tahu Ganjar tahu apa enggak itu, masih jogging untuk bagi-bagi duit. Sementara Anies punya narasi yang pada akhirnya masyarakat ketika nanti pada waktunya kampanye mereka akan fokus untuk melihat tiga sosok ini mana yang terbaik, dan itu menjadi variabel yang hari ini tidak ada. Jadi bagi debat misalnya itu akan menjadi variabel peneliti survei, dan hari ini belum ada. Begitu banyak ketika Anies nanti datang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bicara dengan para ulama, bicara dengan kelompok-kelompok pesantren, itu menjadi variabel yang hari ini tidak ada. Variabel-variabel inilah yang kemudian membuka peluang yang begitu besar bagi Anies untuk menang. Makanya Anies ditakutkan. Jadi kalau kemudian bacanya banyak pejabat survei hari ini gitu, Anies kan nomor 3, Anies di bawah 20, yang lain bisa di atas 30 misalnya gitu kan. Ya, kenapa takut? Ya, karena variabel-variabel itu, dan mereka tahu dan bisa membaca survei. Survei itu dinamis, survei itu berkembang, dan Anies covernya bagus. Kalau yang lain bisa dipancing marah, Prabowo bisa gebrak meja, si Ganjar bisa lempar-lempar apa atau bisa ngomong ya, mediamu apa, mediamu rak cetono. Itu kan covernya tidak, dan itu secara emosi publik itu bisa menurunkan elektabilitas. Sementara Anies itu covernya bagus. Inilah komunikasi publik, ini komunikasi massal gitu. Dan di sini kita lihat ketika Anies datang kemanapun, mereka tanpa dibayar, datang kemudian penuh dengan lapangan. Sementara yang lain datang itu harus mengeluarkan dana cukup besar. Ini kan indikator-indikator yang bisa menjadi bahan survei nantinya. Begitu Mas Agus. Baik, terima Jadi kasih. intinya kenapa Anies ditakutkan? Karena yang takut itu kelompok, menurut saya kelompok tertentu, golongan tertentu yang merasa bersalah. Kalau Anies jadi presiden, mungkin bisnisnya tertutup. Anies jadi presiden, malah bisnisnya bisa menggulung orang yang bersangkutan, kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, karena memang Anies punya potensi menang yang cukup besar. Meskipun survei hari ini Anies nomor 3, begitu. Selalu di bawah begitu ya, di nomor 3, tapi terus digoyang dengan masif nih Bang Tony. Baik, terima kasih Bang Tony. Nampaknya kita sudah dibatasi oleh waktu. Sama-sama. Bang Fahri juga sudah memberikan sinyal. Kalau terima saya kasih nyalon banyak. nggak akan digoyang gitu. Baik, terima kasih. Karena pasti kalah gitu loh. Gitu ya. Baik, terima kasih Bang Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.